Halo semuanya, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini Miss akan menjelaskan tentang dasar-dasar elektronika dan sistem pengendali untuk prakarya kelas 9. Seperti apakah materinya? Yuk kita simak dulu materi pada video kali ini. Apa sih itu elektronika? Elektronika merupakan cabang ilmu yang mempelajari alat-alat listrik yang dioperasikan dengan mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan dalam suatu alat, misalnya pada komputer, semikonduktor, termokouple, dan lainnya. Komponen elektronika terdiri dari dua macam, yakni komponen elektronika aktif dan komponen elektronika pasif. Apa sih perbedaannya? Kalau komponen elektronika aktif, dia perlu arus atau tegangan listrik, sementara yang pasif, dia tidak perlu arus atau tegangan listrik. Contoh dari komponen elektronika aktif adalah transistor. Contoh lainnya, diode atau IC, Integrated Circuit. Sementara untuk komponen elektronika pasif, contohnya adalah resistor pada gambar ini. Contoh lainnya adalah induktor atau kapasitor. Jika komponen elektronika tersebut digabungkan, yang biasanya menggunakan PCB, maka disebut juga sebagai rangkaian elektronika. Contoh dari rangkaian elektronika adalah power supply, seperti pada gambar ini. Contoh lainnya adalah rangkaian amplifier atau rangkaian driver motor DC. Dalam elektronika terdapat beberapa istilah seperti elektronika dasar, elektronika industri, elektronika daya, elektronika analog, dan elektronika digital. Namun yang akan kita pelajari hari ini adalah dua macam saja, yakni elektronika analog dan elektronika digital. Pertama, kita akan membahas dulu tentang elektronika analog. Elektronika analog fokus mempelajari fungsi dan sistem analog yang berkaitan dengan sinyal kontinu atau sinyal analog. Nah, sinyal analog itu merupakan sinyal yang nilainya tidak terputus atau kontinu. Contoh dari sinyal elektronika analog adalah suara pada telepon, sinyal gambar pada kamera, atau sinyal video pada TV yang sifatnya konvensional. Lalu elektronika digital. Elektronika digital, ia mempelajari pemrosesan sinyal digital atau sinyal diskrit. Sinyal diskrit ini berarti sinyal yang sifatnya putus-putus, berbeda dengan sinyal kontinu yang sebelumnya. Dan biasanya dilambangkan dengan angka 0 dan 1. 0 berarti tidak terjadi hubungan, sementara 1 terjadi hubungan. Contoh komponen dari elektronika digital adalah komputer atau telepon seluler. Berikutnya kita akan mempelajari dasar-dasar dari sistem pengendali atau control system. Nah, apa sih itu sistem kendali? Sistem kendali merupakan sistem yang digunakan untuk membuat suatu perangkat menjadi terkendali sesuai keinginan manusia, seperti misalnya mesin cuci, rice cooker, atau elevator. Contoh dari sistem kendali itu ada banyak macamnya. Namun, kali ini kita akan membahas dua jenis saja. Yang pertama adalah sistem kendali lingkar terbuka atau open loop systems dan sistem kendali lingkar tertutup atau closed loop system. Yang pertama adalah open loop system. Open loop system merupakan sistem kendali yang outputnya tidak mempengaruhi pengendali. Open loop system dikenal juga dengan sistem kendali umpan maju, contohnya pada mesin cuci, eskalator, dan lain-lain. Berikut adalah diagram blok yang menggambarkan open loop system, mulai dari input, lalu ke pengendali, masuk ke proses, dan menghasilkan output. Selanjutnya adalah closed loop system. Closed loop system dikenal juga dengan sistem kendali umpan balik. Perbedaannya dengan open loop system adalah dalam closed loop system terdapat fase di mana terdapat umpan balik atau feedback. Contohnya pada kemudi kapal laut, pesawat terbang, oven, pengatur suhu kulkas, serta pemanas air otomatis. Pada closed loop system ini jauh lebih menguntungkan daripada open loop system. Kemudian ada beberapa istilah dalam sistem kendali. Kita bahas satu persatu ya. Di antaranya
Yang pertama adalah masukan atau input. Input merupakan sentuhan dari luar yang diterapkan dalam sebuah sistem untuk memperoleh tanggapan tertentu dari sistem pengaturan. Kemudian ada kendali atau plan. Kendali merupakan seperangkat peralatan yang variabel prosesnya akan dikendalikan. Berikutnya adalah keluaran atau output. Output adalah tanggapan sebenarnya yang didapatkan dari sistem kendali. Kemudian ada sistem. Sistem adalah kumpulan beberapa komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi ini beberapa istilah penting dalam suatu kontrol sistem atau sistem kendali. Oke, cukup sekian video singkat dari Miss. Silakan dipelajari kembali untuk materi-materi yang belum dibahas di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.